Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustadz Hikam di pelajaran SKI, yaitu bab 4 masa remaja Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa sholat fardu, sholat sunnah, mengaji dan membantu kedua orang tua. Tidak lupa protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan sabun, menjaga jarak. Alhamdulillah, nanti kita akan bersolawat bersama, yaitu kisah Sang Rasul bersama Habib Syekh. Anak-anak ikuti, semoga kita diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW dan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, bisa kalian ikuti sholawat kisah Sang Rasul. Rahatil atyaru tashdu wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil atyaru tashdu bi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Abdullah Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka. Sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Baik anak-anak, alhamdulillah setelah kita membaca sholawat, semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan dan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Oke, sekarang masuk ke pembelajaran keempat, bab 4 ya, bab 4, yaitu masa remaja Nabi Muhammad SAW. Masa remaja Nabi Muhammad SAW setelah beliau ditinggal kakeknya Abdul Muttalib, Nabi Muhammad bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, bersama Abu Thalib ini Nabi Muhammad dididik melaksanakan beberapa kegiatan yang bermanfaat. Karena dulu belum ada sekolah ya. Jadi mereka anak-anak Arab itu banyak yang menggembala kambing. Salah satunya Nabi Muhammad menggembala kambing atau domba di sekitar kota Mekah. Kemudian Nabi Muhammad dipercayai oleh pamannya Abu Thalib untuk membantu berdagang di kota Mekah. Dengan kejujurannya Nabi Muhammad alhamdulillah diberikan kemudahan dalam berdagang anak-anak. Nah, ini kunci apabila kita bekerja ataupun melaksanakan sebuah kegiatan, yaitu jujur. Nah, janganlah sampai kita berbohong pada diri kita sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW saat usia 12 tahun, beliau bersama pamannya Abu Thalib melaksanakan berdagang. Sampailah perdagangan yang dilaksanakan paman Abu Thalib dan Nabi Muhammad itu berhasil sukses.
Sehingga perdagangan ini dilakukan sampai ke beberapa kota dan sampai ke beberapa negeri. Salah satunya Nabi Muhammad diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk menuju ke negeri Syam. Nah, pada usia 12 tahun Nabi Muhammad anak-anak tidak pernah berbohong saat berdagang dan selalu menjelaskan barang-barang yang dijual kepada pembeli yang ingin membeli barang tersebut. Contoh, barang ini ada rusak atau cacat sehingga harganya lebih murah. Barang ini lebih bagus sehingga harganya lebih mahal. Dan tidak pernah menimbun atau menyimpan barang-barang yang ada sehingga saat barang itu langka dijual sehingga harganya mahal. Nah, Nabi Muhammad tidak pernah. Ini cara berdagang Rasulullah, sehingga kita patut meniru cara berdagang Rasulullah saat muda, anak-anak. Kemudian kembali lagi pada saat usia 12 tahun tadi, Nabi Muhammad ternyata diajak ke negeri Syam. Di tengah perjalanan, Nabi Muhammad itu berhenti istirahat di sebuah pohon, ya, sebuah pohon yang besar bersama pamannya Abu Thalib. Ternyata ada seseorang yang mengamati Nabi Muhammad saat kecil. Orang itu bernama Pendeta Bakhiro atau Buhairo, ada yang mengatakan seperti itu. Pendeta Bakhiro ini mengetahui ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad dalam kitab Injil. Di situ Pendeta Bakhiro mengamati keberadaan Nabi Muhammad di pohon yang dimana pohon itu insya Allah sekarang masih ada, dan ternyata pohon itu pohon yang dulunya para nabi-nabi beristirahat di sana. Sehingga Pendeta Bakhiro curiga, ini kalau bukan Nabi Muhammad siapa lagi, karena saat itu tahun-tahun itu ada berita bahwasanya ada nabi yang terakhir yaitu Muhammad. Sampailah Pendeta Bakhiro mendatangi Nabi Muhammad bersama pamannya di pohon tersebut. Di situ ternyata anak-anak, Pendeta Bakhiro mengamati perjalanan Nabi Muhammad bersama pamannya. Itu ada beberapa rombongan orang. Ternyata awan yang ada di atas mengikuti Nabi Muhammad untuk memberikan kenyamanan saat perjalanan, sehingga terasa dingin. Tidak seperti saat ini yang sangat panas, sehingga kita merasa sangat panas sekali, padahal ini sudah musim hujan. Kita berdoa semoga diberikan hujan yang baik sehingga kita menjadi segar kembali. Nah, saat itu Nabi Muhammad tidak merasa panas, rombongan pun juga heran. Wah, ini kok aneh ya, kita berjalan dari Mekah, di tengah perjalanan menuju Syam itu awan mengikuti di atas Nabi Muhammad. Kemudian di pohon tadi, saat Nabi Muhammad istirahat di bawah pohon, ranting-ranting daun yang ada di sekitarnya menutupi rombongan yang ada bersama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditutupi oleh ranting-ranting dengan bergerak secara diperintahkan oleh Allah, dan itu merupakan tanda-tanda kenabian. Kemudian Pendeta Bakhiro mendekati Nabi Muhammad, menanyakan kepada pamannya. Nah, dikira pamannya ini ayahnya atau bapak dari Nabi Muhammad. Tetapi Abu Thalib menjawab kepada Pendeta Bakhiro. Ya, Abu Thalib itu berbohong sedikit ya. Dalam artian
Pendeta Bakhiro menanyakan, "Hei saudara, ini siapa? Ini anakku." Oh. Kemudian Pendeta Bakhiro mengetahui ciri-ciri kenabian. Oh, enggak mungkin ini. Ini kamu dari mana? Saya dari Mekah. Dari situlah ketahuan. Enggak mungkin anak ini kamu menjadi bapaknya, Abu Thalib. Dan di punggung Nabi Muhammad itu ada tanda kenabian. Dilihat sama Pendeta Bakhiro juga. Ternyata benar. Abu Thalib akhirnya jujur kepada Pendeta Bakhiro. Ya, ini adalah keponakanku bernama Muhammad, bukan anakku. Nah, dari situ ternyata Nabi Muhammad sudah tercantum pada kitab sebelum Al-Quran, yaitu kitab Injil. Di situ menerangkan bahwasanya ada seorang nabi yang terakhir berasal dari Mekah. Kemudian Pendeta Bakhiro memberitahu bahwasanya Abu Thalib, Muhammad ini merupakan khotamun nubuwah atau khotamun anbiya, nabi yang terakhir. Dari situ Abu Thalib diberitahu untuk menyelamatkan Nabi Muhammad sebelum sampai ke negeri Syam. Kalau sampai ke negeri Syam bisa-bisa dibunuh oleh orang-orang yang membenci Nabi Muhammad. Sehingga Pendeta Bakhiro menasehati kepada Abu Thalib, yaitu kembalilah ke negerimu bersama keponakanmu dan jagalah ia dari kejahatan kaum Yahudi. Sebab demi Tuhan, jika mereka melihatnya dan mengetahui tentang dirinya, Nabi Muhammad ya, pasti mereka akan menganiayanya. Masa depan yang besar dibentangkan baginya. Maka segeralah kembali ke negerimu bersama anak muda ini. Nah, Nabi Muhammad dianjurkan untuk kembali ke Mekah agar selamat dari ancaman kaum Yahudi yang menunggu di negeri Syam. Apabila ketahuan, bisa-bisa Nabi Muhammad dibunuh. Nah, ini salah satu cerita nubuah atau tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad saat usia 12 tahun. Saat usia 12 tahun tersebutlah Nabi Muhammad sudah melaksanakan perjalanan yang cukup jauh dan penuh tantangan. Kita sebagai umatnya bisa mengambil hikmah dari cerita tadi, yaitu yang pertama, Nabi Muhammad merupakan orang yang jujur dalam berdagang, orang yang dapat dipercaya dalam berdagang, orang yang dapat percaya dalam bekerja. Kemudian Nabi Muhammad orang yang bertanggung jawab, Nabi Muhammad orang yang berani, Nabi Muhammad menjadi pemimpin para umat manusia di akhir zaman. Itulah anak-anak sedikit penjelasan dari Ustadz. Semoga ilmu yang Ustadz berikan menjadi manfaat, menjadi berkah, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita semua banyak-banyak membaca sholawat agar selamat dunia dan akhirat. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.